Roy Keane sadis, Maguire tak layak jadi kapten MU. Maguire disorot tajam seiring performa Manchester United yang angin-anginan musim ini. Kepemimpinannya di lapangan dipertanyakan dengan setan merah sudah kebobolan 44 gol dari 32 partai di Liga Inggris. Pemain 29 tahun itu juga dinilai kerap mengambil keputusan dan tindakan yang justru menyulitkan rekan sendiri. Gelandang legendaris MU Roy Keane percaya Maguire belum cocok jadi kapten tim saat baru bergabung 3 tahun lalu. Ini bikin Maguire memikul tanggung jawab lebih besar saat ia sendiri belum punya fondasi bagus di tim. Saya kasihan dengan Maguire. Masuk ke klub besar itu seperti bayangkan kalau saya datang ke Man United saat usia 20 atau 21, cukup muda. Dan mereka bilang, oh kamu kaptennya. Saya akan berpikir itu tak mengungkapkannya banyak hal soal anggota lainnya di tim. Pastinya seseorang harus berada di klub selama beberapa tahun dulu untuk jadi kapten. Siapa di United sekarang? Fakta bahwa kita membicarakan atau memikirkannya saja sudah tidak bagus. Itu tidak bagus. Well, tidak bagus Maguire mendapatkan jabatan itu karena dia masih baru di klub selama beberapa tahun. Dia sebelumnya masih membiasakan diri lalu tiba-tiba dapat tanggung jawab ekstra saat dia sendiri masih mencoba menemukan pijakannya. Ujarnya dilansir Metro. Liverpool versus Man United, Rangnick tuntut ini ke skuad setan merah. Manchester United akan menantang Liverpool di Anfield Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Man United di periode yang sama memetik hasil yang beragam, menandai naik turunnya performa Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. MU melalui 14 pertandingan di 2022 ini mendapatkan 6 kemenangan, 5 kali imbang dan 3 kali kalah. Manajer interim MU Ralf Rangnick menyadari tantangan macam apa yang dihadapi timnya. Liverpool adalah tim tersubur di Premier Liga saat ini. Maka ia menuntut para pemainnya untuk disiplin dan bermain rapat demi mencegah Liverpool menemukan celah. Seperti yang saya katakan setelah melawan Norwich, kami perlu lebih rapat. Perlu menemukan keseimbangan yang tepat saat menguasai bola dan apa yang perlu dilakukan saat bertahan. Pastinya kami perlu lebih kompak, lebih agresif, lebih mengambil inisiatif. Tapi tetap memastikan kami punya seluruh pemain saat bertahan. Inilah yang perlu kami tunjukkan besok melawan tim yang mungkin salah satu yang terbaik. Kalau bukan yang terbaik, dalam menciptakan momen-momen di mana mereka bisa berbahaya di dalam dan di sekitar kotak penalti. Kami perlu sebagus mungkin dalam bertahan, tapi tetap punya formasi dan pendekatan ke pertandingan sehingga kami juga bisa berbahaya untuk mereka, ungkap Rangnick dilansir Liverpool Echo. Sesumbar Alex Telles, Manchester United bersiap untuk kalahkan Liverpool. Fullback MU Alex Telles antusias menyambut derby North Wales pada Rabu 20 April 2022 besok. Dia bertekad mempersembahkan kemenangan untuk timnya di Anfield. Di pertemuan pertama Liga pada Oktober lalu, setan merah yang waktu itu masih dilatih oleh Solskjaer dipermalukan rivalnya tersebut dengan skor telak 5-0 di Old Trafford. Sebagaimana Mohamed Salah keluar sebagai bintang berkat hat-trick yang dia cetak. Telles sendiri tidak bermain di pertandingan itu dan sekarang mengantisipasi kunjungan ke Merseyside. Kepada MU TV, Telles mengatakan, Anda sudah sangat termotivasi untuk menjalani klasiko menimbang besarnya skala pertandingan tersebut. Kami tidak memerlukan motivasi tambahan mengingat atmosfer dan emosi yang mewarnainya. Dari pengalaman saya bermain di derby, ini penting untuk berkonsentrasi. Derby itu ditentukan oleh detail dan tim yang lebih fokus pada detail akan menang. Telles menambahkan, saya sangat senang untuk membela tim ini, lakukan yang terbaik demi membantu Manchester United. Saya yakin ini akan jadi derby yang sulit. Kami akan siap, kami tahu bagaimana caranya bermain untuk memenangkan derby. Saya tidak merasa motivasi tambahan itu diperlukan untuk menampilkan permainan apik di kandang lawan yang dikenal sulit. Kami mewakili Manchester United, kami semua termotivasi dan sadar pada tugas kami. Ini akan jadi laga sulit, tapi kami mempersiapkan diri untuk memenanginya. Erik ten Hag sepakat tangani Manchester United. Netizen, ekspektasi harus diatur. Gimana kalau gagal? Manchester United dipastikan segera mengumumkan Erik ten Hag sebagai manajer baru. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh Fabrizio Romano, ahli transfer Eropa. Nama ten Hag tidak lagi asing di telinga fans MU. Beberapa bulan terakhir, pihak setan merah memang fokus mencari pelatih baru. Ten Hag jadi kandidat favoritnya. Ralf Rangnick bakal meninggalkan kursi pelatih akhir musim ini dan mundur ke balik layar. Ten Hag akan melanjutkan kerjanya sebagai pelatih permanen, tentu dengan proyek besar.
Menurut Romano, kesepakatan antara MU dan Ten Hag sudah hampir selesai. Setelah proses negosiasi yang panjang, Ten Hag senang dengan tawaran yang diberikan Manchester United. Hanya masalah waktu sampai Ten Hag diumumkan secara resmi. Setelahnya dia harus bersiap menghadapi ekspektasi dan tekanan besar dengan menjadi pelatih MU. Kejelasan penunjukan Ten Hag ini tentu disambut positif oleh sebagian besar fans MU. Apa kata mereka? Here we go, Manchester United tunjuk Erik ten Hag sebagai manajer baru. Spekulasi siapa manajer baru Manchester United nampaknya akan segera berakhir. Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa manajer Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, bakal mendapatkan pekerjaan tersebut. 2 bulan terakhir, manajemen MU bekerja keras mencari manajer baru. Mereka membutuhkan juru taktik baru setelah Ralf Rangnick dikabarkan tidak akan dipermanenkan sebagai manajer MU. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, mengkonfirmasi bahwa perburuan manajer baru MU sudah selesai. Mereka akan mempekerjakan Erik ten Hag sebagai manajer baru mereka. Menurut Romano, kesepakatan antara MU dan Ten Hag sudah hampir selesai. Setelah proses negosiasi yang panjang, Ten Hag senang dengan tawaran yang diberikan Manchester United. Dia juga diberikan sejumlah janji yang akan membantunya menangani Manchester United. Salah satunya adalah dia diperbolehkan membawa Michel van der Gaag sebagai asisten manajernya di musim depan. Namun Romano melaporkan bahwa Ten Hag belum akan diperkenalkan sebagai manajer baru MU dalam waktu dekat ini. Pasalnya MU harus mengurus proses administrasinya dengan Ajax. Mereka harus membayar sekitar 2 juta euro sebagai kompensasi transfer sang manajer. Menurut Romano, MU baru bisa mengumumkan Ten Hag sebagai manajer baru mereka jika urusan kompensasi sudah selesai. Dan dia menyebut bahwa hal itu tidak bisa dicapai dalam waktu dekat ini. Ten Hag akan diberi kontrak jangka panjang di MU. Dia akan diberi kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun lagi.